Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11. Pada video ini saya akan bacakan kitab At-Tadhib, Kitabun Nikah pada halaman 157. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi, ini kitab menerangkan tentang nikah. Wama, dan perkara yata'allaku yang berhubungan bihi dengan nikah, minal ahkami dari beberapa hukum, wal qadaya dan ketetapan-ketetapan. yakni di dalam bab ini selain membahas tentang nikahnya juga hal-hal lain tentang mas kawin, tentang walimah, tentang nusus, talak, fasah, hadonah dan lain-lain, yakni hal-hal yang berkaitan dengan nikah. An-nikahu, nikah, mustahabun itu disunnahkan, liman yahtaju, bagi orang yang membutuhkan, memerlukan ilaihi terhadap nikah. Hukum asal nikah itu adalah mubah. Tetapi dari hukum mubah itu kemudian bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa juga menjadi haram. Untuk 5 hukum nikah ini silahkan dibuka di buku paket atau di materi yang sudah dikirimkan. Wa yajuzu, dan boleh lil hurri, bagi seorang laki-laki merdeka, ayyajma'a, untuk mengumpulkan, baina arba'i haraira, di antara 4 wanita merdeka. Walil abdi, dan boleh bagi seorang budak, baina snataini, di antara 2 wanita. Wala yankihu, dan tidak boleh menikah atau menikahi al hurru, orang merdeka, amatan, kepada budak, illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Adamu sadaqil hurrati, yaitu tidak adanya mas kawin untuk wanita merdeka, wa khauful anati, dan takut akan zina. Di dalam Islam, seorang laki-laki merdeka itu boleh menikah sampai dengan, ya kalau menikahnya boleh berkali-kali, tapi mempunyai istri maksimal adalah 4. Ya, jadi maksimal 4, tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4. Kalau untuk laki-laki budak hanya boleh sampai 2. Kemudian tadi disebutkan wala yankihu al hurum amatan, seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi seorang budak. Kecuali ada hal yang menyebabkannya. Di sini disebutkan ada 2 syarat. Yang pertama, orang sudah sangat kepingin menikah tapi tidak ada mas kawin untuk diberikan kepada calon istri, maka terpaksa dia menikah dengan budak. Jadi tidak punya mas kawin untuk menikahi wanita merdeka. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena takut zina. Semisal setiap hari bertemu dengan budak perempuan cantik, karena khawatir akan zina maka dia menikah. Nah, itulah disebutkan dalam hukum nikah. Jadi hukum nikah itu bisa menjadi wajib jika seseorang sudah mempunyai kecukupan harta, kemudian dia khawatir untuk zina. Nah, maka itu hukum nikah menjadi wajib baginya. Wa nadharu rajuli, dan melihatnya seorang laki-laki, ilal mar'ati, kepada perempuan, itu ala sab'ati adrubin, ada 7 macam. Ahaduha, salah satunya sab'ah, nadharuhu, itu melihatnya si rajul ila ajnabiyatin, kepada perempuan lain, li ghairi hajatin, karena tidak ada hajat. Fa ghairu jaizin, maka itu tidak boleh. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan
Yang pertama, jika seorang laki-laki memandang perempuan lain yang bukan mahram, tidak ada keperluan apapun, ya, memandang sekalipun perempuan itu berhijab, maka pandangan ini tidak diperbolehkan, wa ghairu jaizin. Wasani, dan yang kedua, nadharuhu itu melihatnya si rajul ila zaujatihi kepada istrinya, au amatihi atau kepada budak perempuannya. Fayajuzu, maka itu boleh, ayang dura untuk melihat ila ma'adal farji kecuali kepada, ya, kepada selain kemaluan, minhuma dari keduanya, yakni istri dan budak perempuan. Kalau yang pertama tadi adalah laki-laki melihat kepada perempuan lain. Nah sekarang bagaimana seorang laki-laki melihat kepada istri sendiri? Kalau laki-laki melihat kepada istrinya sendiri atau budak perempuannya, ya jelas boleh. Semuanya boleh dilihat, tetapi ada yang dikecualikan, yaitu kemaluannya. Jadi hanya kemaluan yang tidak boleh dilihat oleh suami kepada istrinya atau kepada budak perempuannya. Ini yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga itu nadharuhu melihatnya si rajul ila dawati maharimihi kepada mahram-mahramnya, au amatihi atau kepada budak perempuannya al-muzawwajati yang sudah menikah. Fayajuzu, maka boleh melihat fima di dalam perkara ada ma baina surrati selain anggota tubuh antara pusar, warrukbati, dan lutut. Keadaan ketiga, ya, laki-laki melihat perempuan. Nah, perempuan di sini adalah mahramnya kepada bibinya, adiknya, ibunya, ya, atau memiliki budak perempuan yang sudah menikah, maka batasan melihatnya, ya, batasan melihatnya itu adalah tidak boleh melihat antara pusar sampai lutut. Ya, jadi seorang laki-laki ketika melihat mahramnya, misalkan melihat adiknya sendiri, atau seorang bapak melihat ke anak perempuannya sendiri, ya, kalau melihat antara pusar dan lutut itu nggak boleh, tapi kalau pusar ke atas itu boleh. Tapi tentunya adab di kita itu nggak boleh, ya, bukan adab ya. Jadi nggak beradab kalau seandainya orang bertelanjang dada di depan mahramnya sekalipun. Tapi itu sebenarnya dalam hukum ini boleh, nggak apa-apa. Warabi'u, dan yang keempat itu an-nadharu melihat li ajlin nikahi karena untuk menikah, melamar. Seorang laki-laki melamar kepada calon istrinya, fayajuzu, maka boleh ilal wajhi kepada wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Jadi di dalam khitbah seorang laki-laki kalau melihat calon istri itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Wal khamisu, dan yang kelima an-nadharu itu melihat lil mudawati untuk pengobatan. Seorang dokter laki-laki melihat pasien perempuannya, fayajuzu, maka boleh ilal mawadi'i kepada bagian-bagian allati yahtaju ilaiha yang butuh terhadap mudawah. Jadi seorang tabib, seorang dokter boleh melihat pasiennya kepada bagian-bagian tubuh yang seharusnya diharamkan, tapi bagian tubuh inilah yang harus diobati. Ya, tapi sekedar untuk mengobati, tidak lebih dari itu. Wasatisu, dan yang keenam an-nadharu itu melihat ilis syahadati karena untuk persaksian. Aulil muamalati atau untuk muamalah pekerjaan. Fayajuzu, maka boleh melihat ilal wajhi kepada wajah khosotan secara khusus. Ya, jadi di dalam muamalah jual beli di pasar dan sebagainya, atau di dalam pengadilan, ya, sebagai saksi seorang laki-laki melihat orang lain, ya, perempuan lain dalam hal muamalah, itu boleh melihat kepada bagian wajah saja. Tapi kalau dikembalikan kepada yang nomor satu tadi, tidak ada kepentingan apapun, tidak boleh seorang laki-laki itu melihat kepada wajahnya atau tangannya sekalipun kepada perempuan.
Wasabiu dan yang ketujuh an-nadharu itu melihat ilal amati kepada budak. Indabtiyaiha ketika menjual belikan budak. Fayajuzu maka boleh ilal mawadi'i kepada bagian-bagian allati yahtaju yang membutuhkan ila taqlibiha kepada membolak-balikan budak. Jadi kalau ada budak perempuan dijual, maka si calon pembeli ini boleh melihat budak yang akan dia beli kepada bagian-bagian tubuh yang bisa mempengaruhi harga jual si budak. Ya, misalkan tangannya kuat apa tidak untuk bekerja, boleh sampai lengannya. Ya, dipegang dilihat. Kemudian kakinya kasar apa gimana, tangannya halus apa kasar, karena budak itu kan umumnya dibeli adalah untuk dipekerjakan. Ya, kalau mereka lemes dan sebagainya, maka ya, boleh seseorang yang mau membeli budak itu untuk dibolak-balik. Cuman catatan dari ketujuh keadaan tadi, karena di zaman sekarang sudah tidak ada budak, ya, maka bisa jadi untuk yang nomor 7 ini di era sekarang tidak ada. Saya lanjutkan, faslun wala yasihu dan tidak sah akdun nikahi akad nikah illa biwaliyin kecuali dengan wali wa syahidai adlin dan 2 saksi yang adil. Wa yaftakiru dan memerlukan al waliyu wali wa syahidani dan 2 saksi laki-laki ila sab'ati syara'ita ila sittati syara'ita kepada 6 syarat. Disebutkan rukun nikah itu ada wali, ada saksi, dan saksinya harus 2 laki-laki. Syaratnya wali, syaratnya saksi ada 6, al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuratu wal adalatu. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, adil. Nah, itu 6 syaratnya. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan mempunyai sifat yang adil. Illa annahu kecuali sesungguhnya keadaan la yaftakiru itu tidak membutuhkan nikahud dhimmiyati nikahnya kafir dhimmi, perempuan kafir dhimmi, ila islamil waliyi kepada Islamnya wali, wala nikahul amati dan tidak memerlukan nikahnya budak perempuan ila adalatis sayyidi terhadap sifat adilnya sayyid. Kafir dhimmi atau non muslim, karena non muslim berarti di sini tidak memerlukan syarat wali, harus Islam bapaknya. Ya. Nah, di dalam materi yang sudah dibagikan, salah satu nikah yang tidak diperbolehkan adalah nikah beda agama. Ya, tapi ini ada pendapat lain, berarti nikah dengan kafir dhimmi boleh. Nah, ini pendapat yang beda, khilaf ya. Tinggal kita pakai yang mana. Kalau seumpama menikahi non muslim, ya, berarti nggak harus membutuhkan wali yang muslim. Kemudian budak perempuan ya tidak memerlukan wali, karena walinya budak perempuan itu adalah sayyidnya, tuannya. Nggak harus sayyidnya ini mempunyai sifat adil, nggak harus. Wa aulal wulati dan paling utama-utamanya wali, ini urutan-urutan wali, perhatikan baik-baik. Al-abu yaitu bapak, sumal jaddu kemudian kakek, abul abi yaitu bapaknya bapak, kakek dari bapak, sumal akhu kemudian saudara laki-laki, lil abi wal ummi yang seayah seibu, sumal akhu kemudian saudara laki-laki, lil abi sebapak. Perhatikan baik-baik urutan wali, terutama bagi kalian yang perempuan. Yang menjadi wali nikah yang pertama itu adalah ayah kandung. Ayah kandung sudah tidak ada, maka cari kakek, ayah dari atau bapak dari bapak. Kakek sudah nggak ada, baru kemudian saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang seayah seibu. Ya.
Kemudian kalau nggak ada saudara laki-laki seayah seibu, baru kemudian saudara laki-laki seayah. Ya. Summa ibnul ahi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, lil abi wal ummi, yang seayah seibu, keponakan. Summa ibnul ahi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, lil abi seayah. Summal ammu, kemudian paman. Jadi paman itu nomor sekian. Summa ibnuhu, kemudian anak laki-lakinya paman, yakni sepupu. Ala hadat tartibi, atas inilah urut-urutan, yakni paman yang mana? Paman itu adalah yang pertama paman yang seayah seibu dengan bapak kita. Baru kemudian paman yang seayah saja dengan bapak. Kemudian anaknya paman, yaitu sama, anak paman yang dari paman yang seayah seibu dengan bapak, dan seterusnya. Faida utimat, maka jika tidak ada al asobatu asobah. Asobah adalah yang tadi disebutkan di atas, ya, wali-wali laki-laki. Fal maula, maka budak. Fal maula, maka tuan atau sayyid, al mu'tiku, yang memerdekakan. Misalkan mantan seorang budak, ya, kalau sudah nggak punya bapak dan seterusnya, maka yang menjadi wali yang terakhir adalah budak tuan yang pernah memerdekakan. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya maula. Summal hakimu, baru kemudian yang terakhir adalah hakim. Ini hakim urutan terakhir. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayu sorriha, untuk memperjelas. Bihitbati mu'taddatin, untuk melamar wanita iddah, melamar perempuan yang dicerai, yang talak dalam masa iddah, tidak boleh dilamar dengan ucapan jelas, ucapan yang langsung, aku melamarmu, maukah kamu menjadi istriku, misalkan. Tapi wanita itu masih dalam masa iddah, itu nggak boleh. Wa yajuzu, dan boleh ayu ar-ridho, untuk memberi tanda-tanda, kalau bahasa kita kode-kode, ya, laha, kepada mu'taddah. Boleh melamarnya, tapi melamarnya secara sir, nggak langsung nyata, aku melamarmu, aku mau menikahimu, bukan. Tapi bagaimana dengan kode-kode lah, dengan kata-kata sindiran, ya, ayo artinya sindiran. Wayang kihaha, dan menikahi mu'taddah, ba'dang qidai iddatiha, setelah habis masa iddahnya. Jadi baik dilamar secara melamar wanita dalam keadaan masa iddah, ini adalah dengan sindiran, ya, tapi nanti boleh dinikahinya adalah setelah masa iddahnya selesai. Sebab ketika masih dalam masa iddah ini, mantan suaminya masih boleh merujuk, terutama apabila talaknya adalah talak 1 atau talak 2. Bahkan sekalipun talak 3, ya, ini harus ditunggu dulu sampai masa iddahnya. Baik, sampai di sini pembacaan kita kitab Tathib Kitabun Nikah. Nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.